Ya, karena belnya sudah berbunyi, kita mulai saja ya pembelajarannya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu doakan semoga sehat selalu kalian, supaya kita bisa belajar terus-menerus bersama seperti sekarang. Ya, sekarang coba duduknya dirapihkan dulu. Duduknya dirapihkan, bajunya juga dirapihkan. Duduknya yang nyaman ya. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Ayo ketua kelas, tolong pimpin doanya ya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, sekarang coba siapkan buku tulisnya. Buku tulisnya sudah siap, buku temanya juga disiapkan. Sudah? Kalau begitu, apakah kalian sudah siap belajarnya? Sudah siap. Nah, sebelum belajar kita absen dulu ya. Dari absen pertama, Alika hadir. Ya, dan yang terakhir Muhammad Abizar hadir. Ya, ada yang belum terpanggil sama Ibu? Ya, berarti semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah, semoga setiap hari kalian bisa hadir seperti hari ini ya, belajar bersama-sama. Nah, sekarang coba siapkan alat tulisnya sudah tadi. Buku temanya juga sudah disiapkan. Bagus. Nah, sekarang anak-anak kita masih belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi pangan. Nah, perkembangan teknologi pangan, kemarin ingat tidak teknologi pangan itu disebut juga apa? Ya, pinter, teknologi mengolah makanan. Makanan. Coba Ibu sebelumnya mau tanya dulu, anak-anak tadi di sini siapa yang sebelum ke sekolahnya sarapan dulu? Semuanya alhamdulillah sudah sarapan ya tadi. Nah, pada saat sarapan, makanan apa yang kalian makan? Wah, beragam sekali ya. Ada yang sarapannya minum susu. Ada? Ya, ada yang minum susu, ada yang tidak. Nah, anak-anak, kalian ada yang bisa menebak tidak? Susu yang suka kalian minum itu diolah dulu atau langsung diminum dari sapinya? Iya, betul, diolah dulu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari teks tentang pengolahan susu sapi. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Nanti kalian akan belajar kesukaan kalian. Nah, tadi Ibu bilang ada yang minum susu, ada yang tidak. Nah, nanti kalian tanya teman-teman yang lain, ada yang suka minum susu atau ada yang malah tidak suka minum susu. Nah, yang terakhir kita juga akan belajar tentang volume benda. Nanti kalian akan belajar untuk menghitung volume dari benda atau wadah yang kalian bawa, yang kemarin sudah Ibu tugaskan. Semuanya bawa wadah? Bagus. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajarnya secara berkelompok ya. Satu kelompoknya 4 orang, supaya mudah. Bangku kalian, satu orang, berempat, kumpul dengan teman-teman yang dekat saja ya. Itu satu kelompok. Semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Nah, ya, kegiatan pembelajaran pertama sekarang coba kalian tadi Ibu sudah tanya, ada yang suka minum susu dan ada juga yang tidak minum susu. Nah, coba sekarang kalian cari tahu teman-teman yang lain bagaimana teman-teman kalian pada suka minum susu atau malah tidak suka minum susu. Nah, tanya teman sekelompoknya ya, saling menanyakan. Nanti tuliskan di LKPD yang Ibu bagikan ini. Kerjakan sesuai dengan apa yang tertulis di LKPD ya. Nanti kalian tanya apakah ada yang suka minum susu ataukah ada yang tidak suka minum susu. Maka nanti berbeda-beda, ada yang suka, ada yang tidak. Nah, kalau ada yang tidak, apakah kita boleh memaksanya supaya minum susu? Misalnya Abizar tidak suka susu, tapi dipaksa oleh Ardani, kamu harus minum susu. Boleh tidak? Nah, tidak ya, nanti kerjakan di LKPD sesuai dengan petunjuknya ya, dibaca saja. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Aku beri waktu 10 menit ya.
Semuanya sudah mengerjakan? Dicoba di kelompok siapa ada yang temannya yang tidak suka minum susu? Wah, banyak ternyata di kelompok 1, 3, 4, 5. Kelompok 2 semuanya suka minum susu? Bagus. Nah, nanti coba kalian simpan dulu jawabannya ya. Nanti kalian perwakilan ke depan. Sekarang kita lanjut dulu belajarnya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu mau tanya dulu sebentar. Untuk kalian yang suka minum susu maupun kalian yang tidak suka minum susu. Nah, menurut kalian nih, susu itu selain diminum secara langsung sebagai susu, apakah ada yang diolah menjadi makanan atau minuman lain atau tidak? Adakah yang tahu? Betul sekali, itu yogurt salah satunya ya. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak ada, sekarang kalian coba cari tahu di teks yang sudah Ibu bagikan tadi di LKPD, ada teks pengolahan susu sapi. Nah, di sana dibaca ya. Nanti coba kalian lihat di teks itu apa sih manfaat-manfaat dari mengolah susu sapi. Nanti tuliskan di tabel yang ada di LKPD-nya. Pokoknya kerjakan sesuai dengan apa yang tertulis di LKPD. Nanti kalau ada yang bingung baru boleh ditanyakan. Siap? Oke, kalau begitu Ibu beri waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakannya bersama dengan teman kelompok ya, kerjasama. Siap? Semua kelompok sudah selesai mengerjakannya? Wah, pinter. Coba sekarang sebelum lanjut lagi pembelajarannya, kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil yang sudah dikerjakannya? Dari yang tadi yang mewawancarai teman mengenai suka susu atau tidak suka. Siapa? Kelompok 3 boleh maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Wah, bagus sekali ya. Tadi katanya di kelompok 3 itu ada 2 orang yang suka minum susu dan ada juga 2 orang yang tidak suka minum susu. Tapi kata kelompok 3, sikap terhadap orang yang kesukaannya berbeda itu tidak boleh memaksakan dan harus saling menghargai. Pinter. Tadi juga sudah dibacakan manfaat dalam mengolah susu ya. Dari teks yang sudah dibaca, tadi katanya ada supaya menjadi lebih awet dan sebagainya. Ada yang beda hasil jawabannya dengan kelompok 3? Ada? Berbeda? Ya, nanti di akhir setiap kelompok semuanya ke depan membacakan hasil dari semua yang sudah dikerjakan. Siap? Siap. Nah, kalau begitu semuanya jawabannya disimpan dulu baik-baik. Kita lanjut dulu ya ke pembelajaran yang selanjutnya. Masih semangat belajarnya? Masih harus tetap semangat ya. Sekarang, kalian pernah pergi ke minimarket atau ke toko-toko? Pernah? Ya, hampir semuanya sudah pernah ya. Nah, kalian di toko-toko itu pasti melihat susu kemasan. Susu kotak, pernah melihat? Pernah, berjejer ya. Ada susu kotak berjejer-jejer dengan berbagai ukuran. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar, ada yang kotaknya kecil, ada yang kotaknya besar. Nah, menurut kalian, isi di dalam kotaknya itu apakah berbeda-beda juga atau sama? Berbeda-beda juga ya, ada yang isinya banyak, ada yang isinya kecil. Nah, itu yang dinamakan volume atau isi. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan, hari ini kita akan belajar volume dengan menghitung wadah yang sudah kalian siapkan dari rumah. Wadahnya sudah siap? Coba di ke depan bangkukan. Nah, sebelum itu tentunya masih ada yang bingung, volume itu apa sih? Coba kalian lihat video yang akan Ibu tampilkan ya. Halo anak-anak, di video ini kita akan belajar mengenai volume benda. Apa itu volume? Volume adalah ruang yang dapat ditempati oleh suatu benda. Jadi, volume juga bisa disebut kapasitas atau isi dari suatu benda atau suatu wadah. Lebih jelasnya lagi, ayo kita simak cerita berikut ini.
Andi dan Benny pergi ke supermarket. Di supermarket, Andi dan Benny melihat ada berbagai kemasan susu yang berjajar. Ada yang kemasannya besar dan ada yang kemasannya kecil. Andi membeli susu kemasan yang kecil, sedangkan Benny membeli susu kemasan yang besar. Andi dan Benny pulang ke rumah untuk mengukur volume kotak susu masing-masing dengan menggunakan gelas yang kecil. Di rumah, Andi dan Benny menuangkan susu kotak yang sudah dibelinya ke dalam gelas-gelas kecil yang berukuran sama. Setelah dituang sampai habis, susu kotak milik Andi adalah sebanyak 3 gelas. Jadi, volume kemasan kotak susu yang dibeli oleh Andi adalah sebanyak 3 gelas, atau kotak susu Andi adalah setara dengan 3 gelas kecil. Sedangkan susu kotak milik Benny setelah dituang habis bisa menjadi 7 gelas yang berukuran sama. Jadi, volume susu kotak kemasan yang dibeli oleh Benny adalah sebanyak 7 gelas satuan. Sekarang, Andi dan Benny ingin mengolah susu itu menjadi permen. Untuk mengolahnya, Andi dan Benny membutuhkan sebanyak 1 panci penuh susu. Andi dan Benny menuangkan seluruh gelas susu milik mereka tadi ke dalam panci. Namun, setelah gelas ke-9 dimasukkan ke dalam panci penuh. Jadi, artinya volume atau kapasitas atau isi panci tersebut adalah sebanyak 9 gelas satuan. Selain menggunakan gelas, kamu juga bisa mengukur volume panci atau wadah lainnya menggunakan alat lain seperti mangkok, sendok, cangkir, dan sebagainya, karena ini merupakan pengukuran yang tidak baku. Cukup sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu dia tadi videonya. Jadi volume itu isinya ya. Jadi misalnya tadi ada kotak susu yang isinya susu penuh. Lalu ibu menuangkan ke dalam gelas. Ternyata 1 kotak penuh susu itu bisa menjadi 6 gelas. Berarti volume dari kotak susu tadi itu adalah sebanyak 6 gelas. Nah, supaya lebih mengerti, kalau tadi di contoh itu menghitung volume kotak susu, kita juga bisa menghitung volume dari wadah-wadah lainnya. Selama wadah itu ada ruangannya, seperti toples, ya, itu kalian bawa botol, ada yang bawa keler, bagus, yang ada ruangannya yang bisa diisi. Sekarang coba perhatikan ibu terlebih dahulu ya. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk menghitung volume dari kedua wadah ini dengan menggunakan gelas ini. Jadi, nanti kita akan menghitung bersama-sama ada berapa banyak gelas air yang dapat masuk ke kedua wadah ini sampai kedua wadah ini penuh. Apakah sama atau berbeda? Kita mulai dengan menghitung volume wadah kuning ini ya. Ada berapa gelas yang bisa masuk sampai wadah ini penuh. Kita mulai. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas penuh. Jadi, ternyata wadah ini penuh setelah kita mengisi 4 gelas air. Jadi, volume dari wadah ini adalah sebanyak 4 gelas air. Artinya, wadah ini setara dengan 4 gelas air. Sekarang kita lanjut menghitung volume dari wadah yang satunya lagi. Apakah banyaknya gelas air yang dapat masuk ke wadah ini sama dengan banyaknya yang masuk ke wadah ini atau berbeda? Kita hitung bersama-sama. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas. Nah, penuh. Nah, ternyata kalau wadah yang ini penuh setelah kita isi dengan menggunakan 6 gelas air. Jadi, volume dari wadah ini adalah sebanyak 6 gelas air. Artinya, banyaknya air yang ada di dalam wadah ini sampai penuh adalah setara dengan 6 gelas air. Wah, ternyata volume dari kedua wadah ini berbeda ya.
Yang wadah yang pertama itu bisa penuh setelah diisi dengan 4 gelas air, yang artinya volume dari wadah ini adalah 4 satuan gelas air. Sedangkan yang kedua bisa penuh setelah diisi dengan 6 gelas air, yang artinya volume wadah ini adalah 6 satuan gelas air. Nah, tadi Ibu sudah menghitung volume dari 2 wadah. Ada wadah kuning dan ada wadah putih. Ternyata volumenya itu berbeda-beda ya, tiap wadah itu. Tadi lebih banyak wadah yang mana volumenya? Yang putih ya, ada 6 gelas bisa masuk. Sekarang coba kalian lihat LKPD halaman 2. Di sana ada tata caranya kalian untuk menghitung volume dari wadah-wadah yang kalian bawa. Ya, nanti kalian bandingkan wadah siapa yang volumenya paling banyak, wadah siapa yang volumenya paling sedikit. Siap? Dapat dipahami? Ya, kalau nanti ada yang bingung boleh ditanyakan kepada Ibu. Ibu beri waktu untuk mengerjakan sebanyak 20 menit cukup? Ya, cukup dulu ya. Nanti kalau kurang Ibu beri waktu tambahan 5 menit. Ya, sekarang kerjakan semaksimal mungkin ya. Sudah mengerjakannya semuanya? Sudah pada bisa? Pada bisa ya, tadi Ibu lihat-lihat keliling, sudah pada betul mengerjakannya, pada pintar-pintar. Nah, sekarang coba perwakilan kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasilnya? Kelompok 1 duluan ya, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Iya, bagus, kelompok 1. Nah, tadi anak-anak, ternyata barang-barang atau wadah-wadah yang dibawa oleh kelompok 1 itu memiliki volume yang berbeda-beda. Ada yang 2 gelas, bisa penuhnya, ada yang 3 gelas, ada yang 4 gelas juga, dan sebagainya. Yang lain sekarang coba yang belum maju ke depan, kelompok 2 dan kelompok 5 ya. Coba ke depan bacakan hasil LKPD-nya. Ya, bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang pembelajaran hari ini sudah hampir selesai. Sekarang rapihkan dulu, tapi jangan dulu dimasukkan ke tas ya. Rapihkan dulu alat tulis dan bukunya. Coba. Sudah? Sudah siap semuanya? Sekarang kita ingat-ingat kembali ya, hari ini kalian sudah belajar apa saja? Ya, tadi tentang keberagaman kesukaan ya, ada yang anak yang suka minum susu, ada juga yang tidak minum susu. Apakah kita harus memaksa orang yang tidak suka memakan atau meminum sesuatu supaya makan yang sama dengan yang kita makan? Apakah itu tindakan yang benar? Tidak. Lalu yang kedua, tadi juga kita sudah belajar tentang apa? Tentang teks informasi. Ya, teks informasi cara pengolahan susu sapi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, tadi kalian mengukur wadah itu untuk belajar tentang apa? Mencari volume. Betul, volume benda. Betul, kalian semua hari ini sudah belajar dengan sangat baik. Nah, sekarang bukunya boleh dimasukkan, tapi tinggalkan 1 pensil saja ya. Sekarang Ibu ada soal evaluasi untuk melihat apakah kalian hari ini ada yang belum dimengerti atau sudah mengerti semua. Jadi jawabnya sebisanya saja ya, ini Ibu bagikan soal evaluasinya. Ibu beri waktu 5 menit saja karena cuma ada 6 soal. Yuk, yang sudah dikumpulkan ke depan. Sudah dikumpulkan semuanya? Bagus, sekarang pensilnya juga dimasukkan ke dalam tas ya, dan rapih-rapih, duduknya juga dirapihkan. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Ayo, ketua kelas, pimpin doa sebelum pulang ya. Amin. Nah, anak-anak, untuk PR-nya di rumah nanti kalian kerjakan buku tema halaman 46 sampai halaman 50 ya, dari
yang sudah kalian pelajari hari ini. Kalian pasti bisa karena hari ini sudah belajar ya, siap? Kalau begitu, kalian sekarang boleh pulang, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.